Nanti ada sudut pandang. Begini Pak, saya menemukan dan saya telah membaca ayat, ya. Nanti kalau itu tolong dibacakan, saya bukan penghafal ya. Coba tolong di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf Bang. Ayat 172 coba dibacakan. 2. Saya bukan penghafal, saya dibaca aja biar nanti saya didikte. Iya, Al-A'raf 172. Ya, coba nanti itu kita renungkan. Yang hubungannya dengan kesadaran kita. Al-A'raf mana? Itu dari Al-A'raf. Al-A'raf surat ke-7 kalau nggak salah. Ya. 172. Ayat 172. Biar ada endingnya nanti nggak usah nunggu jam 00 lah. Tapi kalau pengen itu ya wajah itu bisa pilih lah. Sungguh-sungguhlah kamu menempuh jalannya, jangan cuma cerita. Jadi ilmu kanthi laku, ora mung didongengne. Engko lah ngrasakno. Al-A'raf 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya Inna kunna sesungguhnya kami tidak mengatakan an haza, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini, ya. Antaqulu yaumal qiyamah. Ya. Bisa dipahami itu. Jadi saya didikte ya. Nggih. Terpamaan. Nggih. Jadi tadi kalau nggak salah, wa is akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Baik akhadha rabbuka, dan tatkala Tuhanmu mengambil apa? Kesaksian. Perjanjian namanya perjanjian ilahiyah. Ikatan. Ya, itu ikatan. Jadi apa? Misakon golido itu. Ikatan yang kuat. Misakon golido itu. Persaksian. Baik akhadha rabbuka, dan ketika Tuhanmu mengambil kesaksian mimbani Adama, dari keturunannya Adam, dari anak Adam, Bani Adam Amin Durim, ya, yang dipancarkan dari duhur awalnya, prosesnya sebagai duriyah. Jadi bukan anak Adam tapi termasuk keturunannya anak-anak Adam. Nah, apa yang diambil persaksian? Allah mengatakan, wa ashadahum, aku persaksikan kepada mereka, aku syahadatkan kepada mereka, wa ashadahum, apa yang dipersaksikan? Ala anfusihim, di atas anfus mereka. Kenapa anfus? Karena bentuk jamak mereka, Bani Adam. Sehingga pakai kalimatnya anfus. Seandainya sendiri mesti nafsun. Karena ini global, anfus itu bentuk jamak dari nafsun. Tadi yang kita sebut nafsani. Oke ya, berarti nafsani udah ada, udah siap. Cuman roh belum ditiupkan. Pada saat ini kan Allah sudah apa nafsanya ada, tapi rohnya belum ditiupkan kan? Bisa dipahami nggak nih?
Halo? Iya, iya. Nggih. Itu loh, inilah hubungan saya bilang, ana nyawa, ana sukma. Iya. Ini kan Allah berfirman gini sama nafsani kan? Aman nafsani. Roh sudah ditiupkan belum? Belum. Roh ditiupkan nunggu. Nunggu. Setelah wadahnya jadi di rahim, baru tiup. Di saat roh ditiupkan, ini nafsani mengiringi. Itu dipersaksikan. Wasadahum ala anfusihim. Apa kata Allah? Jawab. Alastu birabbikum. Saksikan. Apakah aku ini satu-satunya Tuhan? Apa jawabnya? Qalu. Semua nafsani keturunan Adam. Rohnya udah ditiupkan belum? Belum. Semua nafsani menjawab. Qalu, mereka semua menjawab. Bala Sayyidina. Benar. Saya bersaksi. La ilaha illa anta, kalau waktu karena berhadapan mukhatab. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Wahdaka la syarika laka. Maha suci Engkau. Maha Esa Engkau. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Kata Allah, kenapa aku beri persaksian? Kenapa kamu aku sumpah? Karena itu jabatan. Kamu akan aku beri tugas setelah ini. Antakunu ya. Antakulu yaumal kiamati inakuna an hadza ghafilin. Supaya kalian tidak mengatakan nanti setelah kiamat, setelah bangkit, inakuna an hadza ghafilin. Sesungguhnya aku lupa. Enggak boleh punya alasan ini ditanya, aku lupa ya. Pelantikan aku kan? Ya, pelantikan. Disumpah. Apa jabatannya? Suruh bersaksi. Ya. Dan itu nanti yang diminta pertanggungjawaban. Betul, roh dicabut, nafsani ikut keluar. Pertanyaan benar, merebuka. Ayo, kamu lupa tak kentes kan? Antakulu yaumal qiyamati nakunan hadakum. Jangan sampai kamu katakan itu lupa. Hanya itu yang aku minta pertanggungjawaban. Karena itu jabatanmu. Halo? Ini nafsani tadi jiwa ya Pak? Iya. Nyok, sukmo. Baru roh ditiupkan. Nah, ini dia. Udah. Jadi suruh apa kita? Mung didadekno kawula. Didadekno kawula, jabatanmu syahid. Saksi. Tahu syahid? Syahid itu orang yang menyaksikan. Terus ketika saya bersaksi, itu yang sampean saksikan apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, nggak ada majikan satu-satunya Allah, aku mau ngabulane Allah. Itu kesaksian kita. Terus tugasmu apa? Menjadi saksi. Apa yang kamu saksikan? Sadar enggak itu? Awas kon lupa. Gitu enggak kira-kira bahasanya? Kalau kita bahasakan bahasa kita, itu kan bahasa Tuhan, aturannya lembut lah. Antakulu yaumal qiyamati nakuna. Jangan sampai kamu lupa. Cuman eling-eling, sadar. Eling aja nganti lali kowe. Cuman akibatnya kan al-hakum. Iya. At-takasus. Betul ya. Telah melalaikan kalian dengan banyaknya angan-angan, banyaknya pikiranmu, banyaknya kepinginanmu, banyaknya duitmu. Kamu dilalaikan dengan hal itu. Hatta zultumul maqabir, sampai kamu berziarah ke alam kubur. Sampai kamu masuk kuburan baru selesai tuh kelalaianmu itu. Begitu ditanya baru sadar kamu. Gampang gua abaikan, padahal ada loh. Kenapa enggak aku ini keberadaannya? Halo? Makanya yang memilih dia. Iya. Yang merasakan akibat enak atau tidak enak itu dia, bukan ini. Jiwa kita. Sadar itu. Kalau sampan tetap melaksanakan tugas sebagai saksi, syahid, sampai akhir hayatmu tetap syahid, husnul khotimah, itu enggak ada. Enggak ada baik buruk, enggak ada surga neraka, enggak ada macam-macam, enggak ada. Yang ada adem, ayem, tentrem, tenang. Wis pokoknya indah aja udah. Kenapa? Enggak ada timbangan. Bigoiril hisab orang yang syahid. Bigoiril hisab, enggak ada pitung. Pitung itu pikiranmu saiki. Hitung swarga neraka, hitung apik elek, hitung bener salah, hitung manfaat mudorot, bati apa rugi. Bukan transaksional kok utekmu. Halo. Wong itu dunia. Ketika engkau hidup di dunia ini,
terjebak dalam pikiranmu, selamanya nggak akan mendapatkan ketenangan. Apalagi ada istilah swarga, lah. Omahe gede, bro, panas. Mendingan yang dugem, adem Pak, di rumah panas Pak, di dalam rumah kan dalam neraka. Itu. Oh, berarti yang mendengarkan dua suara tadi jiwa Pak ya? Lah iya. Jiwa yang Lah iya. Roh mah nggak ada urusan, roh nggak butuh apa-apa. Yang penting dia memberikan energi. Makanya dia yang menjadi penghantar menuju kepada Sang Maha Energi. Dialah yang hidup, yang menjadi penghantar kita bersujud di hadapan yang Maha Hidup. Lah sampean sujud di mana? Madhep sapa? Ora cetha kowe. Dengan aku nek sembayang cetha aku nyembah tiang. Aku mana nyembah? Aku nyembah tiang. Lah kok tiang Pak? Ya cetha tiange wae ketok. Aku menyaksikan. Timbangane kowe nyembah ra jelas. Loh, piye? Emang kalau gua nyembah tiang, masalah buat lu. Merugiin kamu. Enggak. Aku nggak ada hitung rugi. Yang penting kamu di situ saya enak. Gitu bro. Halo. Halo. Piye. Coba sadari itu. Kan zaman nggak sadar. Gustimu luwih cedhak lewat leher kowe mlayu-mlayu. Gusti Allah digawe omah, ora dadi. Golek omah sing apik apa ngaruh? Loh, Pak Waton ndi? Aku masjidnya berdiri dalam tulang, daging, urat, otot, kulit, bulu-bulu. Itu berdiri di situ masjid saya. Aku sujud nek omahe Gusti Allah. Baitullah. Ya, di situ saya sujud kepada Sang Maha Hidup. Nah, perantaraane yang hidup. Ya. No, sadar lah. Udah melayu. Gusti Allah nanti. Boleh Gusti Allah adoh-adoh men. Ora cocok karo Qur'ane yo malah. Sadar ora nek ora cocok karo Qur'an jadi sudah kok Allah jare batareng. Ya kadang-kadang itu yang selama ini jadi aneh di situ Pak ya. Menurut informasi Sadaqallahu Azim kan, maksudnya Tuhan itu lebih dekat dari urutan leher ya. Kok sampai dibela-belain sampai utang naik haji itu kan iya. itu kan kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan Al-Quran, kalau misalnya kita mengakui bahwa Al-Quran itu sedekah gitu. Itu tadi manfaat yang positif. Adol kebon ngulungo kaji kan Ya, gitu, ya. positif. Itu ada cerita yang memang ya kenyataan sih Pak, bukan ngomong kosong. Sampai orang tua itu sampai gimana ya Pak ya? Mungkin ini sawah itu namanya bahan pokok lah. Sampai dibela-belain, ini saya jual lah, anak-anaknya kan ngelarang. Ini kalau dijual nanti gimana Pak? Hidup saya gini gitu kan. Dilema di situ Pak ya. Dilema. Di satu sisi dia pengen naik surga orang tuanya karena memang dia itu hartanya, di sisi lain anaknya nggak boleh. Tetap jadi kawulane Gusti Allah menjalankan tugas sebagai syahid sampai akhir hayatmu syahid. Ya kan, yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Syahid. Nggak ada hitung-hitungan karena kesadaran. Sadar itu nggak ada. Ya, kita kan terjebak hidup ini, pengen dianggap baik. Nah, ntar dianggap baik, disanjung-sanjung, dipuji mekar hidungnya. Ntar kalau dicela ngambek, tersinggung, loro hati. Ya itu yang bikin kamu terseksa, terjebak oleh pikiranmu. Nggak ada orang yang nyakitin hatimu. Pikiranmu yang liar itu yang buat kamu sakit. Iya benar. Ternyata ndablek lebih baik. Oh Iya ndablek lebih baik. Biasa orang diablek. Ternyata ndablek lebih baik. Ya kayak saya pikir-pikir ya. Ndablek kan disadari. Nah, ya itu. Karena ndablek kan juga orang nggak sadar, orang dibilang ndablek marah. Bilangin begini nih. Kalau kamu sadar ndablek ya, ndablek disadari. Kita nggak itu loh. Kalau kita kan masih merasa berbuat, masih. Kita itu cuma ditugas suruh menjadi saksi, bukan jadi pelaku.
Ayo ngrumangsa nglakoni. Ngrumangsa berbuat. Jere ra sirik. Nah, itu yang marai sirik ini ngono kuwi. Iya. Persekutuan Tuhan dengan nafsumu. Piye to? Jere ra sirik kudu tauhid. Tauhid ku adalah tauhid zat, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid afal. Tapi kan nglakoni afalmu. Karena kita nggak menyaksikan. Kalau kita menyaksikan untuk duduk afalku kok. Mungkin Allah wala quwata illa billah. Boleh? Iya begitu, Pak. Kalau yang ini saya sepakat Pak Yai. Oh, Cuman iya. permasalahannya di rukun yang ke-6 ini saya jadi masih ragu lagi Pak Yai. Rukun yang ke-6 rukun apa? Rukun tetangga. Rukun yang ke-6 itu kan jelas rukunnya apa? Rukun qadar. Tolong bantu rukun ke-6 apa itu? Rukun iman. Iya. Oh, rukun iman yang keenam. Apa itu? Biqadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah Pak Yai, Dengan kalau takdir. dihubungkan itu saya ini kok kayak kesepakatan itu satu dah dulu. Kalau yang ini deal, ini sepakat. Kalau udah bicara ke yang rukun ke-6 ini, rata-rata kok arah gini Pak Yai. Gimana itu Pak Yai? Kan akhirnya kan, ya karena memang udah ditakdirkan ya apapun yang tadi ya kita jalanin aja. Takdir itu tadi, rata-rata takdir itu tuh dilema itu loh. Paham. Oleng saya kalau dari situ. Paham. Tapi sama iman sama Al-Quran kan? Iya. Sampai temukan nggak kalah kata-kata Kang Luqman tadi di Quran? Wabil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala itu di Quran ada nggak surat apa itu? Wah, aku nggak tahu itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada loh aku. Orang kalau udah bicara Bicara sudah Allah kan? ini dia suatu iya begitu bicara ke rukun ke-6 pasti begini kebimbangan timbul lagi tadinya ada seret yakin jadi begini Gimana? Amanah Rasulu bima unzila ila mirabbi wal mu'minun kullun amanah billah. Masing-masing tiap rasul itu amanah billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iya kan? iya La nufariqu baina ahadin min rusulihi mana? Oh. Wes nambahin sapa? Takona li pakai. Itu Rasul loh. Rasul itu telah beriman. Rasul telah beriman. Bima unzila ilaihi mirabbi terhadap apa yang diturunkan oleh Tuhannya kepada dirinya kepadanya. Nah, kitab itu. Iya. Iya kan? Begitu juga malaikat. iya Ya kan? Amal Rasul bima unzila ilaihi mirabbi wal mu'minun. Orang beriman. Alhamdulillah. Jadi Rasul dan orang beriman itu beriman dengan apa yang diturunkan apa yang dari Tuhannya, yakin apa yang diturunkan dari Tuhannya. Orang mentre Rasul dan orang yang beriman. Kulun masing-masingnya Rasul dan orang beriman itu aman nabillah. Mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi dan rasulnya, la nufariqu baina ahadim mir rusuli, wa qalu sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa pikir-pikir terus ditambahin pikiranmu. Nah, itulah hasil pemikiranmu. Baru ngubronaka robbana wa ilaika masir. Gitu. Kepadanya kita kembali. Samina? Waduh, itu. Nah, sama pikir-pikir ditambahi barang yang ben luwih sempurna. Ini apa Gusti Allah kurang sempurna? Kan wa tamat kalimatu rabbika. Sidqon wa adla. Kata sidqon itu membuat kita mengucap sedekah. Siapa yang sedekah? Allah ya. Telah benar artinya. Kan fiilnya madi. Wis bener kok sempurna no. Kadang-kadang lebih hebat pikiranmu. Pripun? Oh iya piye? Ora sepakat ora apa-apa kok.
Sepakat ya, sepakat. Bener itu sepakat ya bener, sepakat ya bener, dibenerno ya bener, disalahno ya tetap bener, bener kok. Enggak terkait dengan yang macam-macam. Karena memang ada dalam Al-Quran ya, jelas ini Al-Quran. Ayatnya apa itu? Iya, ayatnya udah detail. Sering tahlilan Mas. Iya. Lah, lo kalau ada yang buruk kan berarti bagaimana lapor pulang rencana kan itu begitu. Ya kan, intinya udah nggak usah berpikir sempurna. Emang kalau cacat kenapa? Nggak usah berpikir bener. Emang kalau salah kenapa? Menungso salah itu berarti bener. Menungso dosa berarti ben. Menungso kanggonan salah, menungso kanggonan dosa. Iku wis dadi iradate Gusti Allah. kanthi kudrate Gusti Allah. Allah mesti ridho, tapi sampean ridho apa ora? Ya itu kan masalahnya. Pengen diridhoi Allah kayak sampean ora tau ridho karo Gusti Allah. Iya. Itu kan jadi masalah. Syaratnya kudu rojatan mati ya. Suka disukai, cinta dicintai. Ngono cinta tepuk sebelah tangan ora muni ya. Gitu loh. Sampean kok mempersembahkan dosa di hadapan Allah, mesti diterima. Kenapa? Gusti Allah ora duwe dosa. Oh, iya. Nek kok kayak kebaikanmu, enggak, ya lu kebaikan apa yang kau punya? Saya maha baik, takdirnya nggak pernah salah. Nih, Iya. persembahkan dosamu ditompong, dosa orang di dosa. Makanya gapura itu nggak pernah ada pintunya. Mereka apa? Siap menerima siapapun yang akan masuk, asal dia mau membawa dosa. Jadi dibutuhkan kita cuma suruh jujur. Jujur itu sadar, bro. Jujur. Tadi Rasul ya, sidik. Jujur apa adanya. Salah kok ora gelem ngakoni. Iya. Mengkanggunan salah kok disalah. Pengen dikata apa sih lu? Bri? Adem nggak Pak? Iya. Nah, ya, salah ya wis. Jujur aja, aku salah Pak. Iya aku berbuat begitu. Terus mau kenapa? Gitu. Wong yo bingung kok lagi kapan nek jujur. Mari ra jujur berbelit-belit tuh pengen ngotak ndase kadang-kadang. Ngelas. Salah kowe yo ben aku menungso ora oleh salah. Goblok yo ben tapi aku gelem sinau. Iya. Menungso kok pengen pinter. Ya, gitu loh, Pak. Wes dong, disadari itu. Iya. Penak di pol-polan nih malam ini, sampai ora sadar wes kebangetan. Iya. Kebangetan ora dong sadar. Berarti Ora sadar berarti ora eling. Ora eling berarti lali. kebenaran itu kadang-kadang lawan arus ya Pak. Hah? Kebenaran itu kadang-kadang lawan arus. Ora apa-apa melawan arus aja jangan melawan Tuhan. Daripada sama ngikutin arus melawan Tuhan, Kebenaran kadang lawan simpel arus. aja kalau saya mau. Kamu mau. Kenapa zaman ketawa begitu? Nggak mending ngelawan arus daripada ngelawan Tuhan. Lah iyalah. Lawan arus. Kalau kan gini misalnya ya. Kebanyakan orang Kebanyakan orang. kembali ke favorit ya. Iya. Orang kalau misalnya ini maaf nih, gak usah nggak menyinggung siapa-siapa ya. Ini Iya. kenyataan aja. Ya nggak usah singgung-singgung. Iya. Kita diskusinya aja asik. Kebanyakan orang Iya. itu istri kalau diambil orang lain itu kan marah Pak ya. Iya. Padahal menurut Tuhan ya udah kasih aja. Kasih Kamu aja. itu itu. Iya. Kan lawan arus tuh Pak ya. Oh, Ustaz Ini Lukman mau nggak aneh. marah. Ustaz Lukman nggak Ya, marah. itu justru yang benar Pak ya. Hah? Malah yang benar kalau nggak marah itu. Lah. Kalau marah malah salah, ngelawan arus dia. Ambil, ya udah ambil. Ambil deh. Yang benar begitu Baik, malah Pak. ya. Tapi kalau memang mau begitu, dibego-begoin juga kita. Dasar laki-laki, orang terpaksa itu bunuh dong. Nah itu kan yang salah ya Pak ya. Iya. Kan kita ambil. Dari dua perkara dong. Lah iya. Dua perkara ibu Iya. hilang materi Nah, mana nah. kok apa? Iya. Iya. Iya, kadang-kadang kebenaran melawan arus. Ngelawan arus. Kadang-kadang melawan arus. Iya. Dia sadar itu, Pak. Kita Iya. sadar. Betul. Kebanyakan orang malah aneh lu. Lu masa nggak marah? Iya. Iya. Ya Kadang-kadang lawan arus. pasti lawan arus Asal. apabila ya pikiran bertemu dengan kesadaran. Kesadaran dia. Iya. Nek padha sadare ora. Iya. Sadarin nggak? Betul. Sing duwe bodho sadar. Nah, itu. Nah, ya kan?
sing royok bojone ya sadar. Iya. Ya sadar aku salah. Iya. Aku lali nek iki bojomu. Itu panjang lagi. Aku udah Panjang ini. Hah? Panjang wae itu. Oh, iya. Iya benar. Kene ya sadar ya Iya. wis bojo cuma titipane Gusti Allah dijakul sing duwe harus dititipno sapa hae Gusti Allah ngene ora Iya, iya. padha sadar ya. Tempe-tempe ku kan gitu. Gua kasih ya apa kek. Kan sadar. Sadar. Kalau nggak sadar ya golok. Benar-benar. Nggak sadar golok. Itu Iya. justru posisinya dia udah ngulangin titipan Allah. Iya. Istri kan titipan. Jangankan kok Begitu diambil kan udah dikulangin, udah sepulangin. Betul. Jangankan kok bojo nyawamu lu Iya. Nah, iya benar, benar. Iya benar. Iya. Sing kok deloke makanan cacing kuburan. Iya, betul. Iya, begitu ya. Ampun mau bersilakan aku anu. Jadi Gimana? kesadaran sama pikiran itu selalu bertolak belakang. Kesadaran sama pikiran Iya. belakang. Mungkin kalau kita bicara pikiran kayaknya nggak masuk akal, tapi begitu kesadaran yang bicara beda lagi. Nah, gitu gak awak dhewe pun jadi saksi. Iya, iya, iya. Kamu itu udah jadi saksi aja, saksiin aja, jangan jadi pelaku. Emang Allah nyuruh apa? Kita itu nggak pernah disuruh apa-apa. Iya. Sing ngongkon sampean yo sembayang ngono wae ku sapa? Ning Qur'ane sak temuin men ruku harus sujud. Iya. Kau wasudu. Iya, betul. Barkau marokiin. Kalau barkau marokiin. Rukuk sujud ya. Nggak ada. Wasudu ma'asadidin ada nggak? Nggak ada. Yang ada barkau Rokiin. Padahal ada ruku ada sujud. Ada sujud. Sujud. Itu Ingat bisa juga alegori. Alegori, betul. Lah sing ngomong ngono sapa? Makanya nama jawaban udah ditanyakan. Sing ngomong yo apa? Iya. Aku mungkin. Waduh. Tenang lho. Coba jenengan sadari lah ya, jangan pakai pikiran. Iya. Sadari itu. Sadari. Jadi sampean iki jane gampang mau ngerakaat salat itu. iya. Di luar itu mengulang. Ya kan? Napas keluar, napas masuk. Ketika napasmu keluar apa yang kau lakukan? Ketika napasmu masuk apa yang kau lakukan? Kan gitu. Ya cuma menyaksikan. Dengan napasmu keluar, kabul minan nas. Aku menyaksikan sampean. Seperti awal mula. Ya kan? Ketika Allah nyiptakan Adam, malaikat suruh sujud ya, suruh hormat ruku. Itu. Menghormat. Nah, iblis yang nggak mau. Nah, kabul minan nas ruku. Itu. Hormati mana orang. Jangan minta-minta dihormati. Hormatilah orang lain. Kamu kok masih minta-minta dihormati, tandanya kamu tidak terhormat. Sadari itu. Buktinya, minta-minta. Sadar, hormati orang lain. Dengan kesadaran. Kenapa? Ruku. Kenapa? Saya menyaksikan. Menyaksikan apa? Perbuatan Tuhan. Saya menyaksikan apa Allah. Saya menyaksikan asma Allah. Saya menyaksikan sifatnya Allah. Saya mengingat zatnya Allah. Kalau saya nggak ingat zat Allah, aku kongkon eling, biar aku kongkon eling. Dipersyaratkan supaya eling. Supaya tetap saya menjadi saksi. Orang kongkon jadi pelaku. Iya. Napas mlebu balik. Nah, ning ngasane Gusti Allah, sujud. Serahno kabeh. Ora ana sing duwekmu. Serahno kabeh, pangesrahno. Ha itu namanya muslim. Napas keluar, kabul minan nas, napas masuk, kabul minallah. Bagaimana napas keluar kabul minan nas? Laku utama nyenengno wong liya. Gawe senenge wong, anggere wong kok
Good morning. Suwenenge po. Dia ngerti kono. Good morning. Aku nggone kono andi tangi turu ding mau salim tuh. Good morning. Guyune good morning. Aku gak awan, gak sore, gak bengi pokoknya good morning ae. Jadi nom terus. Semangat terus lah. Pagi itu kan semangat. Jangan nggak semangat itu. Semangat untuk menyaksikan. Semangat. Saksikan siapa yang menggerakkan kamu. Bisa begini, bisa begitu itu. Sampai mati. Iya. Ora dikongkon apa-apa, Pak. Jangan jadi pelaku, jadilah saksi. Oh, di sana cuma dipersaksikan kok. Dipersaksikan supaya menyaksikan. Dan jangan lupa. Jangan punya alasan lupa kamu. Gue nek ra eling berarti ora sadar. Nah, uripmu pincang. Makanya segitiga kehidupan itu harus kumpul bersinergi. Rasa, laku, eling. Nah, Bon, monggo silakan. Masa kurang cetong ini. Merasa bertele-tele urusan terus ya. Kabeh dosa diampuni ya. Iya. Itu jaminannya dari Pak Karso. Iya, kalau kita merujuk ya, kalau saya boleh ngedalil, bisa dicari itu di surat apa saya lupa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah lah yang melakukan apa yang kalian kerjakan. Gitu. Allah juga yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Terus di lain ayat surat At-Takbir, wa ma tasyauna illa Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah lah yang berkehendak. Artinya betul kata Pak Yai tadi gitu kan. Manusia hanya sebagai objek. Dan sifatnya harus objektif. Saksi itu harus objektif. Orang yang bersaksi itu harus objektif. Pandangannya nggak boleh pandangan subjektif. Itu kesaksian yang jujur itu adalah kesaksian yang objektif. Objektif, kesaksian jujur itu objektif. Dia melihat apa adanya. Dua-duanya nggak boleh objektif. Ya subjektif, ya objektif. Ya, dia Karena dia menyaksikan. jadi subjek kan. Ya, dia menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hamba, hakikatnya itu milik Allah, ciptaannya. Katanya yang datangnya kebaikan itu datangnya dari Allah, gitu kan. Nah, yang boleh kita akui kan cuma satu, dosa gitu kan. Nah, ya itu. Terus lagi, kehendak yang lahir pun dari diri kita gitu kan. Sebenarnya itu bukan kehendak kita, itu kehendak Allah. Nah, itulah bentuk persaksian. Nah, kalau itu secara terus-menerus kita lakukan, ya itulah menurut saya ya, itu sebuah persaksian. Hasil persaksian yang objektif, persaksian yang jujur, persaksian yang apa adanya. Saya ini nggak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Apapun yang kita lakukan ini gitu kan, semuanya datangnya dari Allah. Baik buruknya ya datangnya dari Allah. Makanya tadi ada istilah rukun ke-6 itu nggak dibahas di dalam Al-Quran. Karena itu tindakannya Allah, itu perbuatannya Allah. Itu loh. Kalau saya boleh belain gitu, kalau belain apa dia bukan belain, artinya kalau boleh diberikan pemahaman, nah itu kenapa nggak dinyatakan di dalam Al-Quran gitu kan, yang qadri apa khairi wasarihi minallahi ta'ala gitu, bi qadrihi khairi wasarihi minallahi ta'ala. Kenapa itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran? Karena itu bagian dari tindak tanduk Allah. Takdir itu bukan hak prerogatif makhluk, hak prerogatifnya Allah. Manusia yang jadi objeknya, makhluk yang jadi objeknya. Saya ingin makanya takdir itu dia akan selalu berjalan mencarimu. Nah, Pasti nemuin kamu. nah itu. Nggak bisa dihindari. Iya. Ditambah lagi masalah afal. Iya. Wa ma romaita it romaita walakin Walakin Allah Allah roma. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Itu kita harus saksikan itu. Menyaksikan perbuatan ini bukan perbuatanku. Iya. Jadi kamu bukan selalu berbuat, selalu menyaksikan itu loh perbuatannya Allah. Iya. Orang ngakoni. Iya. Yang penting kan saya berbuat. Ya jangan. Saksikan aja. Saksikan aja. Itu kan butuh kesadaran. Iya. Oke. Jadi berarti intinya apapun yang terjadi terhadap diri kita Ya. itu aja gitu Pak ya. Iya Intinya. udah lakoni aja. Iya. Sama sini. Sama Aku saiki kok salah. Ya lakoni kesalahanmu sak medine ya. Semestinya gimana sih kalau yang salah diakoni salah ya jalur sepuro. Iya.
Nek emang ora disepuro arep dihukum ya hukumane apa nek arep didenda piro ngono wae ora usah ngajak ngeyel barang. Iya. Jujur, Itu pangkat. Iya, jujur. jujur. Gunakan potensi rasa. Potensi rasa. Coba. Iya. Kalau dulu saya suka teriak-teriak, "Woi, tobat woi." Ternyata ada yang lebih utama dari tobat. Sadar. Iya. Woi, sadar woi. Jadi sadar dulu baru tobat. Iya. Orang tobat nggak sadar mabuk namanya. Di atas tobat saya sadar ya. Sadar. Semangat ya. Iya. Oke, saya ibu sepakat nih sedang banget ya. Udah sepakat ya bukan. Udah, alhamdulillah. Di atas ilmu adab itu kan ya. Ya, betul. Dan sadar itu bagian dari adab. Iya. Iya. Benar. Betul. Karena Siap. Iya. 2 jam. Hah? 2 jam. Wah, lama juga ya. Alhamdulillah. Ya, ini sudah panjang lebar ya. Malam hari ini puas ya ini dengan jawaban ini Iya. semua. Ya, artinya diskusi kita panjang lebar ini kita bisa pahami ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, semoga apa yang kita ketahui Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniyah agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Yai, terima kasih pemirsa, sahabat-sahabat di luar sana yang terus menyaksikan, terus pantau channel kita. Semoga bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.